Gue udah pernah jualan koran, di Blok M gue 6 bulan jadi SPB bagian selebaran di eskalator. Gue pernah ngelamar itu lowongannya tuh OB. Kamu yakin? Ini kita OB loh. Gue dulu cita-cita jadi polisi bro. Udah tes akpol waktu itu sampai Pantohir. Gue pulang naik bus bro, Metro Mini. Itu turunnya di Kampung Melayu. Gue nangis. Yang bikin gue hancur ya itu ekonomi gue drop. Keluarga gue terbiasa kalau dapat baju, bukan baju baru bro, turunan gue anak ke-6. Jadi turunan dari abang nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 cewek baru ke gue. Jadi kebayang dong kemeja putih, pakai sepatu juga robek. Kalau hujan udah basah. Terus tas kakak gue dong turunan ke bawah. Terus kalau mau jajan, ya gimana jajan? Gue udah pernah jualan koran. Yes. Karena kondisi keluarga kan harus jualan koran? Bro, kita tuh nyokap sendirian. Kita berenam bersaudara. Dan nyokap mohon maaf SD aja nggak lulus. Jadi bokap cabut, kita berenam. Dan nyokap mungkin nyokap juga nonton. Dia jadi tukang cuci rumah-rumah. Gitu. Dia pernah jadi OB buat hidupin kita berenam. Nah, jadi kita yang laki-laki tuh jualan koran, ambil dari loper. Yang punya loper kebetulan orang Batak. Jadi kasihan kan, dikasih korannya dan kita bagiin. Walaupun gue tuh masih kecil ya. Jadi masih nggak terlalu ngalamin. Terus siangnya jualan es. Bikin es, terus dibagi, muterin. Walaupun karena sering kali gue ngabisin. Ya kan, karena udah sisa kan. Nah, momen itu menyadarkan gue bahwa bagi teman-teman yang ngalamin itu, masa sukar itu hanya membentuk kita jadi orang hebat. Gue percaya kalau masa sukar itu hanya memisahkan antara orang kerdil sama orang hebat. Cara kita merespon masa sukar menentukan siapa kita. Respon lu menentukan. Gitu. Makanya kalau orang kerdil, masa sukar apa yang dilakukan? Nyalahin Tuhan. Nyalahin keadaan. Nyalahin keadaan, ambil jalan pintas. Tapi orang besar, masa sukar itu gue percaya Tuhan adil kok. Bagaimana bro akhirnya tahu bahwa wah rancangan Tuhan buat hidup bro tuh besar ternyata? Kuncinya adalah God, Tuhan. Tuhan itu adonan yang mengubah semuanya. Dia ahlinya memutarbalikkan hidup orang. Gue belajar dari masa kecil gue, dia ngajarin gue untuk melihat nilai diri gue bukan di ini, tapi di dia. Nah, hal itu membuat gue jadi pelan tapi pasti belajar untuk percaya. Karena yang Yesus minta cuma iman. Dia gak minta yang lain. Karena ketika lo punya iman, lo akan beriman dan lo akan bertindak. Itu gimana ceritanya punya panggilan untuk menjadi seorang pastor? Memang Tuhan tuh unik ya. Sebenarnya nggak kebayang, nggak kepikir. Gue dulu cita-cita jadi polisi bro. Gue tuh udah tes akpol waktu itu. Puji Tuhan sampai Pantohir. Gue inget banget tuh. Doa iya, puasa iya. Segala macem deh. Di Bulungan. Ditaruh papannya. Tak namanya set. Gue nyari dong. Semua keluarga mah udah yakin. Nyari nih. Kayak segini nih. Nggak ada. Orang teliti kali. Cari lagi set. Berkali-kali nggak ada. Gue telepon mak gue dong. Mak, gue udah panggil Bontot. Bontot nggak lulus. Kau cari dulu. Kau mungkin aja matamu itu. Cari lagi set. Masih nggak ada mak. Pelan-pelan deh. Sampai ngawasin dia lihat. Nggak ada namanya dek. Nggak ada pak gitu. Kau tulisnya sendiri namamu kan kurang ajar tuh. Masa gue tulis sendiri nama gue ya kan. Gue inget banget. Gue pulang naik bus bro, Metro Mini. Itu turunnya di Kampung Melayu. Gue nangis. Ya gue manusia kan, ya kan. Kecewa lah. Doa udah, puasa udah. Tuhan gue jadi apa nih? Terus gue inget banget, gue ngelamar udah nggak keterima dong. Ngelamar SBMPTN kan. Gue taruh top bro. UI, UGM ya kan. Dan sebagainya. Semuanya dulu koran kan. Lebih banyak lagi kan. Gue udah cari, nggak ada. Terus ngelamar ke perguruan tinggi. Masuklah kampus tercinta. UKI. Kuliah nggak ada duit lagi. Orang tuh kuliah 4,5 tahun. Yang pintar 3,5 tahun ya kan. Gue tuh sampai 7 tahun bro. Bukan karena bodoh, bukan. Tapi kan gak ada duit. Jadi seringnya cuti. Cuti ngapain? Gue ingat banget PRJ,
Pekan Raya Jakarta, gue jadi SPB. Semua udah gue jualin. Dari mulai ciki, dari otomotif, TV, semua. Wow. Semua deh. Kerjaan gue tuh kalau udah Juni, Juli tuh wah mantap. Di Blok M gue 6 bulan jadi SPB bagian selebaran. Di eskalator. Ini kalau gue dusta Tuhan hukum gue nih. Yeah. Gini, set. Gue tuh paling sebel deh ada orang kaya tuh kalau lihat gue gitu, set. Nggak mau nengok. Makanya sekarang gue kalau orang di mall kasih gue gini pasti gue ambil. Masalah beli nggak beli urusan nanti. Iya. Karena gue pernah di situ. Iya. Gue tahu bahwa kita dibayar berdasarkan habisnya selebaran. Wow. Gitu. Itu pada masa itu. Nah, jadi gue pernah ngelamar itu lowongannya tuh OB di Tamrin. Itu saksi gue nih. Gitu. Sampai orang ngomong gini sama gue, "Kamu yakin? Ini kita OB loh. Kamu yakin? Kita kerja gini bikin kopi gini." Terus gue kayak iya deh. Gue juga pernah kerja di sebuah waralaba istilahnya makanan Dunkin. Yep. Gitu, donat sih disebutnya. Donat, gue pernah interview di Sawah Besar situ, pakai kemeja putih, celana hitam, interview, terus ditempatin di bandara, gitu. Jadi gue udah siap untuk jadi biasa-biasa aja atau bahkan mungkin ini biasa di bawah biasa. Gue udah siap. Yes. Gue udah berpikir kayak ya, gue juga kuliah empet-empetan karena harus kerja biar bisa bayar kuliah. Tapi Tuhan baik. Kenapa Tuhan baik? Gue inget dulu ada di gereja gue ada Tiberias, itu Natalan minta choir. Gue masih inget dulu di Stora, datang aku jadi choir, daftar pelayanan, choir. Gue pelayan dari tahun 2000, pelayanan choir. Nah dalam perjalanan waktu suara itu makin kuat. Kok gue tuh kalau hari Minggu semangat. Wah, kalau hari Minggu udah habis gue lemes. Karena bagi gue tuh gereja tempat pelarian gue. Nah gue pelayanan, denger firman, nyembah. Gue inget banget choir, orang lagi pujian, nyari-nari, gue nangis. Kenapa nangis? Karena gue pikir Tuhan, susah banget sih hidup. Gak enak banget sih jadi katanya anak Tuhan. Katanya anak raja. Ini mah Raja Nenggolan, bagaimana gue bilang. Singkat cerita lah, mulailah gue pelayanan. Tengah minggu orang cari duit gue pelayanan. Karena gue di gereja tuh pelan tapi pasti amarah gue sama bokap, amarah gue sama kehidupan, dendam gue, semua tuh Tuhan ambil. Tuhan ambil dan kalau pelayanan tuh gue kayak, mohon maaf bro ya, gak dibayar, tapi seharian. Temen gue bilang gini, lu bego ya, mendingan lu jaga 2 shift, 150 satu hari 300.000. Nah lu dari pagi sampai malam dimarah-marahin iya, keringetan iya, keluar duit, ya kan? Tapi dalam hati gue, lu nggak ngerti deh. Kan ini tempat healing gue nih. Ini tempat di mana gue tuh kayak nemuin kayak ikan ketemu air deh, ya kan? Jadi gue happy. Terus gue ketemu waktu itu mendiang gembala gue, ya kan? Pendeta Pak Aryaji. Dia cuma lihat gue set, dia ngomongin sama gue, anak muda, you jadi hamba Tuhan. Dicabut. Kan kayak film-film gitu deh ya kan. Ya kan? Semua temen-temen pada dorong-dorong gue, lu cie lu jadi pendeta. Gue kan masih dengan otak gue hari itu kan. Lah, gue bilang model kayak gini jadi pendeta mau jadi apa jemaat gue bilang ini. Ya kan? Ngomong juga acau-ucu ya kan. Pokoknya hancur deh. Hancur gue pulang, gue anggap angin kosong. Angin kosong. Terus zaman dulu gereja gue suka ngundang pendeta dari luar kan. Yep. Selesai ada pendeta dari luar negeri datang dari pintu belakang dia ngomong gini, "Young people, I wanna talk with you." Pokoknya dia ngomong gini, lu akan dipakai Tuhan. Yep. Gue lihat ada banyak orang nunggu lo buat pelayanan. Tapi gue masih kayak belum jelas dan lebih nggak percayaan. Yes. Tapi dalam perjalanan waktu ketemu bapak lagi gembala mendiang, dia ngomong gini. Ini sebenarnya cerita panjang banget, Yep. tapi gue singkatin aja. Oke. Dia ngomong gini, mulai besok ikut saya. Wah, ini mendiang mereka kan di Indonesia kan pendeta gede kan, Yep. ya kan gitu. Wah, ya udah gue ikut. Cuman bawa minyak, bawain anggur, berbulan-bulan ikut aja. Sampai gue pikir, ini gue ngapain ya? Iya kan? Yes. Tengah minggu gue ikutin, gue ikutin. Pelan tapi pasti dan mulailah disekolahin, dikasih beasiswa. Yuk beasiswa. Gue udah S1. Sudah Pak. Ya, yuk S2 ya. Saya bayarin gitu. Wah, bayarin di kampus yang oke juga kan. Bayarin kuliah, tapi belum mikir tuh. Namanya dikuliahin kan, baru ikutin aja. Ikutin kuliah terus gue inget banget tuh. Gue lagi duduk datang ke rumah beliau.
kayak gini buka laptop baru gini, terus dia ngomong gini, dia liatin gua. Kita kan tahu kan orang liatin kita kan. Yep. Gue pura-pura ngetik, padahal nggak ada yang gue ketik gitu kayak kenapa nih orang liatin gua ya kan kayak tapi gini pura-pura gini aja. Ini kenapa gue pikir baju gue salah apa gue salah dia gini, dia pegang gue nggak pernah lupa dia gini pegang tisu liatin gua. Terus dia nanya gini, ya Gideon, gitu. Iya pak, gitu. Yuk bisa khotbah. Aduh, gimana jawabnya gue bilang nih kan, ini kayak uang $1 milion ya gue bilang. Yuk bisa khotbah. Ya kalau bapak percayain, ya pasti bisa pak. Ya, terus dia bilang megang jadwal. Misalnya nama ini, ya kasih Gideon besok khotbah. Itu gue udah lama ikut kuliah tuh. Ya kasih dia 2 kali. Gue inget banget tuh, Cikarang sama Bekasi. Dan mulai gue khotbah. Mulai khotbah. Karena gue udah lama ikut dia kan. Dia bilang gini, yuk pelajari saya. Oke. Yuk liatin saya. Gue juga udah lama MC kan. Gue lama MC 4-5 tahun. Yuk MC udah berapa tahun? 4-5 tahun pak. Ya yuk berapa kali gue MC hari Minggu? 3-5 kali. Buat yuk dengerin khotbah kan. Yuk dengerin, yuk jangan, yuk main-main, yuk dengerin khotbah, yuk baca, yuk catat. Yuk latih diri yuk. Supaya yuk bisa khotbah. Yuk saya sekolah ini, sekolah kan. Semasa itu udah gue khotbah. Dan ya itu Tuhan baik. Gue percaya bahwa Tuhan gak pernah salah. Mungkin ketika di awal milih gue, salah kayaknya lu Tuhan. Ini bukan gue kayaknya gue ini. Ini orang lain deh. Karena kalau berkaca, ya ngomong aja jujur apa adanya gitu. Yang lebih pintar banyak. Yes. Yang lebih hebat banyak, yang mungkin lebih bener jauh lebih banyak. Tapi kenapa gue juga nggak tahu. Kalau gue boleh ditanya kenapa Gideon, ya cuma satu jawabannya, anugerah. Makanya kita bilang dalam Keluaran 33 kan, dia bilang ayat yang ke-19, aku menghasiani kepada siapa aku berkenan. Aku menunjukkan kasih karuniaku kepada siapa aku ingin menunjukkan kasih karuniaku. So kalau perjalanan gue sebagai hamba Tuhan seperti itu sampai hari ini. Gue kadang kalau lihat jemaat bro, kayak penuh gitu. Gue ngintip. Wih dan Muhammad. Ngantri lagi. Sampai hari ini gue masih begini. Iya. Tuhan saksi perkataan gue. Gue ke toilet, pasti gue berlutut. Gue bilang Tuhan, ini banyak amat nih orang Tuhan gue bilang nih. Jangan sampai salah ngomong nih. Jawabannya cuma satu. Bukan soal Gideon, tapi soal Tuhan yang mengasihi Gideon. Seperti itu sih. Tapi menurut bro secara pribadi, apakah proses itu yang tadi bilang ikut dulu, bawa dulu, amati, belajar dulu, itu kan membentuk karakter dan hati kan? Apakah itu juga yang proses untuk membentuk karakter bro sebenarnya? Kalau bro lihat Alkitab, Alkitab Tuhan tuh selalu cuman kasih visi sama hambanya. Yes. Dia kasih visi sama Yusuf, bulan bintang 11 kasih menyembah dia. Dikasih visi sama Daud, mereka menjadi raja, diurapi kan. Dikasih visi sama Daniel, tapi Tuhan gak pernah kasih tahu jalannya. Yeah. Kenapa? Karena kalau Tuhan kasih tahu jalannya, cabut semua pasti. Lari semua. Kalau dia bilang sama Yusuf, oke, lo jadi prime minister, tapi penjara dulu ya. Tapi dipindah dulu ya. Putipar dulu ya. Pasti Yusuf bilang cari yang lain deh. Kalau dia bilang sama Daud, lo jadi raja, tapi dikejar-kejar dulu ya. Tapi gue lihat dulu ya. Kalau dia bilang sama Daniel, lo jadi orang nomor 2, tapi lo gua singgah dulu ya. Pasti nggak mau. Yeah. Nah, Tuhan tuh tahu. Tuhan tahu bahwa untuk mencapai visi ini, Gideon yang lama nggak boleh ada. Gideon yang lama nggak cocok untuk program Tuhan di sini. Makanya dalam perjalanan waktu, ini goalnya, di sininya dia proses. Makanya kata proses kata yang paling orang nggak suka. Karena orang maunya instan, makanya Indomie paling suka orang. Semuanya makanya bikin SIM lebih cepat, bikin apa lebih cepat, semua pengen instan. Nah, gue ngucap syukur sama Tuhan. Mungkin dulu bagi gue Tuhan kejam, jahat. Bahkan kayak Tuhan kok gini banget sih. Gitu. Dan gue pernah bilang sama istri juga bilang, aduh Tuhan, kalau kayak gini mah ogah gue. Gitu. Mendingan jadi orang yang udahlah kerja kantoran sebagainya. Tapi itu Tuhan. Tuhan tahu bahwa untuk sampai di posisi ini otot iman Gideon harus dikuatin. Makanya dia tarik gue, dia proses gue. Melewati badai, fitnaan, pengkhianatan, dan sebagainya. Tips ke anak muda, mungkin mereka masih bingung bagaimana caranya menemukan tujuan hidup mereka, purpose-nya mereka gitu kan. Mungkin dari pengalaman bro boleh kasih nasihat buat mereka, caranya gimana, apa yang harus mereka lakukan? Oke, hi young people. Sederhana bagi teman-teman yang masih confused untuk your purpose, tujuan hidup, dan apa yang sudah pengen raih. Bagi saya, kita hanya dapat menemukan purpose kita
ketika kita bertemu atau bertanya kepada pencipta kita. HP saya, yang paling tahu HP saya itu yang ciptakan HP-nya. Kita hanya bisa berfungsi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. So, mau hebat dalam hidup ini, hebat dulu cari Tuhan. Ketika kamu punya Tuhan, maka Tuhan itu akan direct kamu, tuntun kamu. Dan bagi kamu yang sudah punya purpose, tapi merasa nggak mampu, merasa nggak percaya diri, ingat, bukan soal kamu, tapi soal siapa yang menyertai kamu. Karena kalau kita semua nggak mampu, tapi dengan Tuhan, kita bilang Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. So, dream it, mimpiin, and make it happen. Mimpiin, usahain, lakukan yang terbaik, orait labora, berdoa sambil bekerja, doakan yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu doakan. Dan I see you on the top, sampai ketemu di puncak kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jangan pernah menyerah, ingat di dalam diri kamu ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara gagah perkasa. I see you on the top.